Kok gue baca logonya kayak sesuatu ya, gue inget sesuatu. Oh, pisang Cavendish. Ya, jadi inilah Suzuki Avenis. Pertama-tama soal desain dulu kali ya. Desainnya sih sebenarnya kalau dilihat dari samping ya proporsinya bagus. Cuma kalau udah dari belakang kayak gimana gitu kalau ngeliat ke belakang kan. Tapi emang kalau soal desain sih ini new banget sih. New Delhi. Nah, pertama soal desain dari depannya ya. Ini mungkin kalian di Instagram udah banyak kali ya meme-meme beredar kalau misalkan mukanya ini mirip kayak salah satu tokoh Shrek. Gue nggak mau sebut karena agak kasar ntar ngatainnya. Nah, lampunya ini di atas ada sein walaupun masih bohlam. Nah, di bawahnya dia udah full LED dan nyalanya juga cukup terang. Di atas ini lampu deket, di bawah ini lampu jauhnya. Terus kiri kanan ada lampu DRL-nya. Overall sih sebenarnya kalau lihat muka si Avenis dari depan itu tuh kayak apa ya? Bilangnya jenong gitu loh. Agak aneh, tapi bukan aneh yang jelek banget sebenarnya. Ya, walaupun emang garis desainnya numpuk-numpuk sih. Tapi satu hal ya, kalau soal quality, build quality Suzuki itu selalu kokoh dan rigid plastiknya, bener-bener kuat. Nah, itu hal yang bagus dari motor-motor Matic Suzuki. Nah, kalau dari samping sebenarnya desain si Avenis tuh keren, tajam, bagus. Udah gitu ditambah reflektor kan ala-ala motor Eropa lah. Walaupun ya ini masih desainnya Jaipur sih dan dengan garis-garis yang bertumpuk. Sebenarnya bagus. Tapi andaikan ban belakangnya ini nih digedein lah 12 inci, 11 inci lah mungkin. Jadi kalau ban belakang lebih gede, desain samping itu jadi lebih keren. Ini kecil banget. Jadi cungkring masalahnya. Nah, tajam-tajam di bagian sampingnya juga konsisten ada di bagian belakang. Makanya kalau gue ngeliat Avenis dari belakang itu sebenarnya keren lampunya ya kan. Beda lah sama motor-motor Jepang kebanyakan. Cuma sayang masalah proporsi lagi nih ya. Nih, dia di bagian sini tuh kopong banget. Bener-bener kopong. Itu kalau ngeliat dari belakang kayak kosong aja. Tapi di bagian kiri penuh dah sama mesin sama suspensi. Gak simetris jadinya desain. Apa ya? Bener-bener masalah proporsi lagi. Desain sih bener-bener bodinya beda gitu. Keren. Oh ya, satu lagi. Lampu sennya ini nggak kaku ya. Dia ada karet di bagian sini. Jadi andai-andai ya amit-amit jatuh, dia nggak bakal langsung patah. Ya, aman jadi. Ini karet nih. Nah, ngomongin soal kayak kakinya, di depan ini dia pakai ring 12 90/90 dengan suspensi teleskopik dan sudah disc brake tentunya. Tapi yang di belakang, yang di belakang ini yaitu proporsinya saya memakai ring 10 dengan profil ban 90/100 dengan single shock. Ya, jadi nggak adil ya, maksudnya depan ring 12 tapi belakang ring 10. Katanya sih untuk mengejar agility-nya, jadi biar lebih gesit untuk melibas jalanan perkotaan atau melewati macet. Tapi kalau pakai ring 12 juga masih proporsinya malah lebih bagus gitu. Dan masih gesit-gesit juga sebenarnya. Tapi ya, itu kita hanya berandai-andai saja. So, sekarang kita bahas mesin. Mesinnya sendiri dia menggunakan mesin 124 cc dengan tenaga 8,7 PS dan torsi 10 Nm. Kompresinya sendiri dia 10,3/1. Jadi kalau minum Pertalite dia masih mampu. Nah, sekarang kita ngomongin soal posisi ridingnya. Nah, postur gue 165 cm. Posisi ridingnya jujur nyaman loh. Kursinya empuk, mensupport bokong dengan baik ya. Terus kakinya juga santai. Dia nggak yang ke dalam banget, tapi juga bisa santai walaupun nggak bisa selonjoran. Dan stangnya juga lebar. Jadi posisi segitiga ergonominya tuh enak banget di Avenis ini ya. Seat height-nya sendiri dia berukuran 780 mm. So, untuk menapak dengan dua kaki sebenarnya gampang, tapi karena roda depannya ini lagi di display agak angkat dikit, jadi gue nggak bisa nunjukin secara realnya ya. Tapi 780 mm mah masih aman lah untuk postur badan-badan orang Indonesia. Nah, di Suzuki Avenis ini tuh kita dihadapin sama tombol apa aja sih di sebelah instrumen clusternya. Di sebelah kirinya itu ada tombol lampu jauh dan dekat.
terus ada tombol sen, dan klakson. Yang dipencet enak loh, ini bener-bener nggak terasa ringan sama sekali, nggak terasa murah. Nah, di sebelah kanan nih, walaupun nggak ada hazard ya, tapi nyalain motor Avenis ini tuh sama kayak Moge. Jadi ada engine cut off dan ada easy start ala-ala Suzuki. Nah, jadi cuma sekali pencet, dia bakal muter motor starternya terus-terusan sampai nyala. Lanjut ke bagian bawah, kita bahas kuncinya itu, kita lagi nggak megang sih, tapi dia ada shutter key-nya yang tinggal pencet, kayak motor Yamaha dulu gitu ya. Terus ada kompartemen terbuka dan kompartemen tertutup. Nah, di mana kompartemen terbukanya ini kita bisa naruh botol Aqua lah yang ukuran medium, sama kompartemen terbukanya ini dia lumayan gede. Nih ya, untuk perbandingan, gua ada HP 6,4 inci yang langsung masuk ke dalam gitu aja. Ya, efek dari bodi panelnya yang gede banget nih di bagian depan. Jadi kompartemen penyimpanan bisa luas di dalam. Kalau kalian touring atau pergi kemana-mana bisalah naruh cilok lah, naruh snack apa kan di dalam. Oh iya, dia juga sudah tersedia USB slot. Nah, jadi bukan slot 12 volt lagi, udah tersedia langsung USB slot. Terus tutup kompartemen yang ada di depan sini, itu dia nggak ngeplek sama sekali. Keren loh. Sementara dua pabrikan Jepang yang lain ya, itu kadang suka ngeplek. Ini enggak, rigid, kokoh, bagus. Dia juga ada sealnya nih, jadi kalau misalkan kehujanan aman aja, naruh HP, naruh apa barang elektronik lah, gadget di dalam sini tuh aman. Nah, ke bagian bawah lagi, si Suzuki Avenis ini juga tersedia double hook, yang satu hook beneran dan yang satu ini gayanya ala karabiner nih, jadi bisa dibuka, tutup, nah, dan bisa dilipat kalau misalkan tidak dibutuhkan. Jadi tersedia space yang luas di area dek kaki. Ya bisa naruh galon lah, satu ditidurin. Aman. Dan ini kasar, jadi nggak gampang baret. Kompartemen penyimpanan yang luas di area depan juga tersedia di bagian bagasinya. Nah, dia dapat memuat kapasitas sebesar 21,8 liter yang bisa masuk laptop MacBook Pro berukuran 13 inci dengan tas-tasnya. Dan ditutupnya juga gampang, nggak perlu neken-neken apa-apa lagi. Lega bagasinya. Tapi kita nggak menyarankan untuk naruh laptop di bagasi karena ya selain panas dia dapat merusak laptop itu sendiri. Tapi ini buat perbandingan aja ya. Kalau misalkan bagasi Avenis ini luas. Oke, mungkin kalian udah notice ya kalau misalkan si Suzuki Avenis ini punya tangki bensin yang ada posisinya di bagian buntut. Agak tidak biasa karena biasanya kan ya paling di bawah seat atau di bagian depan atau di bagian tengah. Atau bahkan waktu itu pernah ada yang di bagian bodi, bagian depan, tapi jarang ada yang di bagian buntut sini nih. Well, memang ini ada sisi positifnya ya, selain tidak merepotkan kita, jadi nggak perlu buka-buka kursi lagi, tinggal buka dari kunci depan. Dia juga tidak mengorbankan kompartemen penyimpanan di bagian sini, semisal tangki bensinnya itu ditaruh di bagian tengah. Kapasitas dari tangki bensinnya sendiri cukup besar untuk kelas 125 cc, 5,2 liter ya. Keuntungan ya, benefit dari penempatan posisi tangki yang ada di belakang. Dia tidak mengorbankan bagasi dan juga punya kapasitas tangki yang besar. Terus hand gripnya, ini kokoh juga ya. Bener-bener Suzuki sih kalau soal build quality dari dulu kokoh, rigid banget. Nah, sekarang soal instrumen clusternya, di dalamnya itu memuat informasi seperti indikator bensin, jam, speedometer, terus ada suhu mesin, ada trip meter, ada interval juga service, dan ada average fuel consumption, liter per 100, ada kilometer per liter, itu bisa kalian ubah. Namun sayang, walaupun didatangkan langsung dari India, tapi Suzuki Avenis yang masuk ke pasar Indonesia tidak dilengkapi dengan fitur My Suzuki Ride Connect, di mana fitur tersebut itu sebenarnya konsepnya sama dengan Y Connect Yamaha, tapi dia ditambah dengan fitur navigasi turn by turn dan dapat munculkan notifikasi pesan lewat HP di instrumen cluster. Nah, di sisi kiri kanannya itu ada lampu sein, ada indikator lampu jauh, indikator eco, dan indikator warning di bagian kanan. Dan instrumen clusternya ini bentuknya persis sama dengan Suzuki V-Strom SX yang juga diluncurkan di IMOS 2022. Tapi isinya beda tentunya. Ya, overall Suzuki Avenis ini tuh memang memiliki desain yang berbeda dibandingkan dengan motor-motor yang banyak beredar di jalan raya. Sama memang desainnya itu kayak JDM sih ya.
Jaipur domestic market, sama kayak TVS Ntorq, tapi sayangnya dia punya proporsi kaki-kaki yang kurang cocok digunakan di Avenis ini. Coba kalau lihat tetangganya ya, TVS Ntorq, dimensinya sama, tapi proporsi kaki-kakinya itu lebih pas dibandingkan dengan Suzuki Avenis. Nah, soal harganya nih. Harganya itu 29,9 juta on the road Jabodetabek. Dengan harga segitu di kelas yang sama ya 125 cc kita bisa dapat Yamaha Lexi S ABS, malah kelebihan loh. Kalau misalkan kita beli Yamaha Lexi itu kelebihan 1 jutaan, kalau kita beli Vario 125 kelebihan 5 jutaan. Dan dengan harga 29,9 juta kita bisa dapat Vario 160 juga Yamaha Aerox. Sulit memang untuk mengukur sebagus apa Suzuki Avenis dengan range harga segitu dan di kelas apa Suzuki Avenis bertarung. Harga tersebut ya mungkin karena Suzuki Avenis full bener-bener CBU dari India. Nah, menurut kalian gimana kalau soal desain, kalau soal kayak kaki, performa mesin, segala macam, dan harga yang ditawarkan, apakah Suzuki Avenis ini cocok untuk kalian miliki sebagai kendaraan harian? Oke, itu saja. Gue Bagas Satrio meliput langsung dari Indonesia Motorcycle Show 2022. Bye!